Halo Libra, ketemu lagi dengan saya Dia Batrika. Apa kabar semuanya? Semoga selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, selalu sehat, bahagia, dan penuh dengan keberkahan. Oke, kali ini kita akan general reading lagi buat Libra. Ini bukan kebetulan ada yang merencanakan hal besar menimpa hidupmu. Namun penting ya, di sini saya ingatkan bahwa bacaan ini hanya sebuah energi yang sewaktu-waktu bisa saja berubah, dan bacaan ini juga hanya sebuah prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti hanyalah Tuhan, pencipta alam semesta. Bacaan ini bisa resonate, bisa tidak ya. Energinya juga bisa terbolak-balik. Jadi pastikan saja kamu ambil positifnya dan buang negatifnya. Untuk kamu yang mau personal reading, silahkan cek info kontak di deskripsi box. Di sini ada nightmare, ada natural disaster, ada king, ada first friends, dan di sini juga ada pride. Untuk kamu yang nantinya tidak resonate dengan kartu ini atau bacaan ini, jangan dipaksakan ya. Jadi disesuaikan saja dengan situasi dan kondisi kamu saat ini. Karena ini energi banyak orang, bisa tentang kamu, atau tentang dia, atau tentang seseorang, siapa saja. Jadi dengarkan, rasakan, dan fokuskan pikiran kamu. Di sini ada nightmare. Saya melihat di sini sepertinya ada ketakutan ya. Ada ketakutan, ada kekhawatiran karena takut ada yang terulang. Oke. Ada yang pernah terjadi dulunya yang kayaknya ini mungkin sudah terjadi atau saat ini ya untuk sebagian kamu. Karena ada seseorang yang mungkin merencanakan hal besar menimpa kamu. Ini bisa tentang persaingan yang tidak sehat, atau memang di sini ada yang ingin merampas apa yang kamu miliki, kebahagiaan yang kamu miliki, pasangan yang kamu miliki, karir yang kamu miliki. Artinya ada persaingan. Ada hal yang memang terjadi atau menimpa kamu ya, entah itu dulunya atau saat ini. Tapi ya, itu yang hal yang kamu takutkan. Itu yang kamu khawatirkan kalau itu akan terjadi lagi. Kamu takut ternyata seseorang yang masih dendam sama kamu, masih ingin melakukan sesuatu hal kepada kamu. Ini yang kamu takutkan, ini yang kamu khawatirkan. Hal-hal yang dulunya terjadi itu terulang lagi. Ada yang menyimpan dendam atau kemarahan karena mungkin ada kesalahpahaman ya. Ini bisa tentang dalam pertemanan, atau mungkin dalam lingkungan pekerjaan, atau dalam lingkungan bisnis. Apapun itu, artinya ya mungkin pernah terjadi kesalahpahaman atau terjadi sebuah pertengkaran dulunya. Itulah yang membuat ya ada hal yang menimpa kamu, ada seseorang yang merencanakan sesuatu hal yang negatif ya menimpa kehidupan kamu. Baik tentang keterpurukan, kehancuran, kegagalan dalam hidup, ada yang menginginkan itu. Dan itu mungkin pernah terjadi ya, sudah pernah terjadi dalam kehidupan kamu, dan itulah yang kamu khawatirkan kalau itu sempat terulang lagi. Kalau itu sempat terulang lagi, itulah yang membuat kamu dalam trauma yang sangat mendalam. Itu wajar sih, ada rasa trauma, tetapi tentunya kamu harus berusaha untuk mengendalikan ketakutan itu. Berusaha untuk lebih melindungi, untuk lebih mengantisipasi, dan lebih berserah kepada Tuhan ya. Yakin Tuhan akan menjaga kamu di saat kamu berpikir positif, berprasangka baik, berdoa kepada Tuhan untuk dilindungi dari hal-hal yang negatif. Oke. Karena kembali lagi ya itu tentang niat seseorang ya, dan semoga seseorang itu benar-benar sudah
tidak menyimpan kemarahan terhadap kamu. Oke, dan tadi nggak perlu terus-terusan dalam ketakutan ya, dalam kekhawatiran. Yakin itu akan berlalu, masa-masa itu akan berlalu. Ada natural disaster dan saya melihat di sini kamu akan mampu untuk lebih melindungi kehidupan kamu untuk kedepannya ya. Kamu lebih belajar dari apapun yang mungkin selama ini kamu pernah, ya mungkin tidak sengaja ya, tidak sengaja menyinggung perasaan orang, yang mungkin melalui perkataan atau perbuatan. Dan dari situlah kamu belajar untuk lebih menata kembali kata-kata kamu, tindakan kamu, agar tidak ada yang tersakiti. Meski mungkin niatnya nggak ada ya, niat kamu itu nggak ada untuk menyakitkan, hanya mungkin bercanda. Tetapi ya kembali lagi, orang yang mungkin kamu hadapi itu ya orang yang mungkin sensitif, orang yang mungkin baperan. Jadi kamu harus lebih tahu lawan bicara kamu. Oke, kamu harus tahu mana yang kawan, mana yang lawan, mana yang bisa dicandain, mana yang enggak. Ada yang mungkin memang tersinggung dengan candaan kamu, dengan kata-kata atau tindakan kamu. Jadi itu yang penting yang mungkin yang terjadi ini membuat kamu lebih waspada untuk ke depannya. Untuk lebih berhati-hati, untuk lebih kembali melindungi ya mungkin secukupnya ya. Secukupnya, bercanda ya secukupnya. Artinya kamu tahu lawan bicara kamu. Jangan sampai hal-hal yang dulunya terjadi itu terulang lagi. Itu sebuah pembelajaran ya. Sebuah pembelajaran. Tidak, ini energinya bisa saja terbolak-balik ya. Bisa kamu yang tersinggung atau kamu yang menyinggung perasaan orang. Nanti dikaitkan saja. Ada gen saya melihat di sini sepertinya hal-hal yang terjadi ini membuat hidup kamu jadi lebih baik ya. Kamu jadi lebih tahu, kamu jadi lebih bisa lebih bisa dewasa, kamu lebih bijak dalam memilih atau memutuskan, lebih tahu lagi sebuah kesempatan atau peluang karena kamu tidak mau larut dalam keterpurukan. Ya mungkin ada hal yang terjadi yang memang membawa kamu dalam keterpurukan, dalam kehancuran, tapi kamu nggak mau lama-lama ya. Kamu berusaha untuk kembali menemukan kepercayaan di diri kamu, kembali melangkah, kembali memulai sesuatu hal yang baru, dan mungkin di sini akan ada kesempatan, akan ada peluang untuk kamu kembali meraih apa yang pernah kamu miliki dulunya, atau bahkan melebihi dari hal itu. Artinya ada hikmah ya, ada keberkahan, ada keberuntungan untuk kamu, dan selalu punya alasan untuk semua yang terjadi dalam kehidupan kamu. Oke, selalu ada alasan. Apapun yang menimpa kamu saat ini, apapun kesedihan, apapun kekecewaan, apapun yang hancur, apapun yang hilang, tentunya itu akan tergantikan dengan sesuatu hal yang lebih baik lagi. Artinya ada keberkahan, ada keberlimpahan, ada keberuntungan untuk kamu. Saya melihat ya, di sini ada tekad yang sangat kuat untuk kamu benar-benar bisa melewati apapun ya. Setiap hambatan, ujian, cobaan ya, karena hidup tidak lepas dari hal-hal seperti itu. Nggak ada yang mudah di sini. Nggak ada yang, ya mungkin ada kehidupan orang yang kamu lihat begitu mudah, tapi kamu tidak pernah tahu apa yang dia alami yang sebenarnya. Jadi setiap orang itu punya porsi masing-masing ya. Jadi jangan pernah bandingkan kehidupan kamu dengan kehidupan orang lain. Yang terpenting saat ini ya fokus terhadap tujuan kamu. Fokus terhadap apa yang ingin kamu miliki, apa yang ingin kamu capai dalam kehidupan kamu. Oke, jangan melihat ke belakang atau apapun ya yang akan merusak konsentrasi kamu atau fokus kamu. Fokus terhadap apa yang ingin kamu capai, apa yang ingin kamu wujudkan. Di sini ada pride dan ada juga ya sebagian kamu dalam keadaan yang mungkin dalam depresi atau masih dalam keterpurukan, belum berani untuk keluar dari situasi itu, masih dalam zona nyaman karena takut untuk melangkah, takut untuk memulai sesuatu hal yang baru, takut semua itu bakalan terulang lagi, takut terjadi lagi. Ya, ketakutan itu wajar sih, trauma itu wajar, tapi jangan berlama-lama ya. Artinya kamu harus mampu untuk mengendalikan ketakutan-ketakutan itu.
Oke, dan yakin waktu juga akan menyembuhkan luka kamu ya. Waktu juga akan mampu membuat kamu kembali melangkah. Karena jika kamu tidak berani melangkah, kamu akan stuck di keadaan kamu yang seperti itu. Tapi jika kamu berani untuk melangkah, bisa saja hal yang luar biasa itu akan kamu dapatkan nantinya. Oke, kita lanjut. Di sini ada Imrama, ada Priestess, di sini ada Break New Age, ada Unbound, dan di sini juga ada Live. Dari tebaran kartu oracle ini, saya melihat saat ini kamu berusaha untuk mengikuti alur kehidupan yang ada ya, tetapi tetap melakukan yang terbaik, tetap berpikir positif, berusaha untuk berpikir positif ya, meskipun pikiran-pikiran positif ini tidak akan mampu mengubah ya, tidak akan mampu mengubah apa yang pernah terjadi di masa lalu, apapun yang pernah terjadi dulunya dalam kehidupan kamu, baik tentang keterpurukan, perpisahan, atau mungkin ada kesalahan yang pernah kamu lakukan dulunya yang membuat kamu dalam penyesalan. Tentunya pikiran positif tidak mampu mengubah semua itu, tetapi setidaknya pikiran yang positif saat ini mampu membuat kamu lebih tahu tujuan kamu, lebih bisa mempersiapkan masa depan kamu, lebih bisa berhati-hati untuk kedepannya, untuk tidak terulang lagi hal-hal yang seperti ini. Artinya lebih mempersiapkan diri terhadap sesuatu hal yang lebih baik lagi. Oke? Berusaha untuk mengikuti alur kehidupan karena perjalanan hidup terkadang banyak lika-likunya ya, banyak dramanya, banyak hambatannya, banyak hal-hal yang tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan atau yang kita inginkan. Tetapi itu adalah tahapan-tahapannya. Itu yang memang harus kamu lewati, atau itu yang memang harus mau nggak mau ya, yang memang ditakdirkan. Ya mungkin untuk mendapatkan sesuatu hal yang lebih baik ya, mungkin hal-hal seperti ini dulu yang harus kamu lewati. Ya artinya saya melihat akan ada kehidupan yang lebih baik ya, kehidupan yang lebih berkualitas, peningkatan, perubahan yang cukup signifikan, drastis juga bisa di sini, karena memang di sini kamu akan merasa terlahir kembali ya, di saat perubahan itu ada untuk kamu, di saat kamu benar-benar mampu merubah diri kamu. Ya mungkin keluar dari zona nyaman, keluar dari ketakutan, keluar dari kekhawatiran, ya artinya kamu bersiap untuk memulai sesuatu hal yang baru. Meski ada kegagalan, ada keterpurukan dalam sebuah hubungan, atau bahkan ada perceraian ya. Ada yang memang menginginkan perceraian di antara kamu dan pasangan kamu, ya mungkin ada yang terjadi. Tapi pada akhirnya di sini kamu mampu untuk kembali melangkah, kamu mampu untuk kembali menjadi diri kamu sendiri. Ya artinya kamu sudah lebih jujur terhadap diri kamu sendiri. Kamu nggak mau bohongin diri kamu. Ya mungkin ada yang saat ini masih terbelenggu dengan kesedihan atau kekecewaan, padahal sebenarnya kamu menginginkan kehidupan yang lebih baik. Artinya ya kamu harus jujur, kamu harus keluar dari zona itu, kamu harus keluar dari situasi itu. Oke? Karena kita tidak pernah bisa merubah masa lalu, tetapi kita mampu untuk mempersiapkan masa depan. Dan saya melihat di sini kamu bersiap untuk bangkit, meninggalkan apapun yang pernah terjadi dulunya, dan tentunya berdamai, memaafkan. Karena hal itulah yang nantinya membuat kamu lebih fokus terhadap masa depan, fokus terhadap sesuatu hal yang lebih baik. Karena jika kamu dalam kemarahan, atau mungkin masih dalam dendam, atau mungkin masih dalam situasi yang belum bisa kamu terima, itu akan menghambat langkah kamu, itu akan menghambat proses kamu. Jadi pastikan kamu berdamai, terima dengan apapun kenyataan yang ada, apapun masa lalu yang pernah terjadi. Tapi di sini kamu mampu untuk lebih mempersiapkan masa depan, yaitu perubahan itu ya awalnya dari diri kamu. Awali perubahan itu dari diri kamu, dan nanti semua akan ngikut. Oke? Prasangka baik tentunya terhadap apapun yang terjadi, karena ternyata setelah
kamu bertemu dengan seseorang yang salah, baik circle pertemanan atau partner yang salah, ya setelah itu kamu bisa menemukan sesuatu hal yang lebih baik, karena di situ kamu akan mampu membandingkan mana yang benar-benar tulus dan mana yang tidak. Oke, baik dalam sebuah hubungan atau apapun yang saat ini kamu jalani. Oke, segini dulu readingannya, semoga resonate. Untuk kamu yang tidak resonate, berarti kartu ini belum membaca energi kamu. Tetap ambil positifnya ya, buang negatifnya. Semoga ini juga bisa bermanfaat, menghibur untuk kamu yang sedang sedih, untuk kamu yang sedang gelisah atau mungkin galau atau mungkin dilema tentang apapun yang sedang terjadi. Semoga ini bisa memberikan kamu pencerahan, memberikan kamu kekuatan untuk kedepannya lebih struggle lagi, lebih berani lagi menghadapi kenyataan, tidak dikendalikan oleh ketakutan atau kekhawatiran. Harus kamu yang mengendalikan semua itu agar kamu bisa kembali melangkah. Oke? Dan terima kasih untuk yang sudah subscribe, like, dan komen. Terus dukung channel ini agar saya terus bisa memberikan motivasi untuk kita semua pastinya jadi pribadi yang lebih baik ya. Lebih positif dan lebih optimis dalam menjalani kehidupan. Sampai jumpa di readingan selanjutnya. Bye!